Ya, halo teman-teman semuanya. Kali ini kita mau mereview sebuah head unit dari Hirodio, yaitu Hirodio Gamma Series ya. Jadi ini yang ukurannya 9 inch dan spesifikasinya itu RAM-nya 2 GB dan memori internal 32 GB. Oke, untuk harganya sendiri di kisaran harga 1718, kurang lebih di situ ya, di online. Nah, mungkin kalian berpikir kok RAM-nya 2, memorinya 32, harganya kok mahal banget gitu. Nah, jadi jangan salah teman-teman ya. Jadi di head unit Android itu jangan kalian selalu fokus dengan ukuran RAM ya. Tapi kalian harus fokus ke chipset apa yang dipakai. Nah, jadi untuk Hirodio Gamma ini dia menggunakan mesinnya FYT ya. Jadi ya saya udah lama berkecimpung di head unit Android, jadi cukup tahu lah setiap head unit itu masing-masing menggunakan mesin dari apa, FYT, Topway, dan lain sebagainya. Itu sih yang populer ya, FYT, Topway, dan NWD. Sama satu Hengchen ya, 4 jadinya. Oke, untuk Hirodio ini menggunakan mesinnya FYT, kita ketahuan dari UI-nya ya. Dan di setting, ya udah ketahuan banget lah. Kalau tampilannya kayak gini udah pasti FYT lah dipakai. Ini sama persis dengan Casca ya. Kemarin saya beli Casca juga. Itu tampilannya sama persis kayak gini, speknya juga sama persis, harganya kurang lebih sama juga. Nah, ini chipsetnya menggunakan octa-core, jadi otaknya ada 8 ya. Jadi jangan salah teman-teman, kalau kalian punya head unit yang RAM-nya gede 6 GB, 8 GB, tapi kalau otaknya masih 4 core yang seri bawah lagi, udah pasti ya lemot itu teman-teman. Jadi jangan salah, untuk memori RAM-nya ini jangan disamakan dengan yang murah-murah ya. Jadi untuk ngeceknya di sini kita pakai aplikasi DevCheck ya. Nah ini untuk hardware-nya kita cek. Dia menggunakan Unisoc UIS 8581A, core-nya 8 core ya. CPU-nya 4 Cortex A55. Kemudian sistemnya dia menggunakan Android 10 ya teman-teman. Nah jadi untuk saat ini head unit itu paling mentok di Android 13 setahu saya ya. Setahu saya mentok di Android 13. Jadi kalau ada head unit yang klaim di atas Android 13, menurut saya sih itu palsu teman-teman. Karena ya menyesuaikan dengan chipsetnya ya teman-teman, jangan disamain dengan HP Android karena masih lumayan jauh sih perkembangan head unit Android dengan HP Android ya. Mungkin ada yang chipsetnya sekarang udah pakai Snapdragon cuman masih langka, dan ini menurut saya udah oke banget. Nah yang satu lagi, ini SIM cardnya sudah aktif, tapi nanti kita buatkan tutorial terpisah ya, karena karena Hirodio sendiri sebenarnya belum diaktifasi ya gininya SIM cardnya. Cuma nanti saya buatkan tutorial terpisah bagaimana cara aktivasi SIM cardnya, karena di belakang sini tersedia ini slot SIM card ya. Oh ya teman-teman, saya menginfokan juga untuk Hirodio ini kabelnya banyak banget. Ini sudah mendukung kipas ya. Udah ada kipasnya, kemudian di sini ada antena 2, ada antena 4G, antena GPS. Nah, di sini. Nah, itu udah sayangnya untuk antena 4G-nya dari bawaan Hirodio itu nggak dapat ya teman-teman ya. Makanya ini saya pakai pinjam antena lain, dan sebenarnya bisa pakai antena GPS juga sih kayaknya ya. Kalau ada kalau ada yang punya antena GPS yang nganggur bisa pakai itu, dan untuk sementara ya. Oke, kemudian kita balik lagi ke aplikasi. Untuk tampilannya seperti ini ya. UI-nya tampilan seperti ini, dan ini bisa dirubah-rubah sebenarnya. Ini ada App Store-nya dari FYT. Ini kita pakai SIM card 4G-nya ya untuk aktivasi internetnya. Nah, jadi temanya bisa kita download. Kita download semua, tapi untuk merubah-rubah temanya itu berada di setting, di factory. Kita masukin kodenya 3368. Di boxnya sudah ada sih di kartu nih.
Buku manualnya juga udah tersedia sih kodenya, nanti kalau kalian bingung tinggal buka aja buku manualnya, nanti ada keterangannya 3368, tinggal confirm. Kemudian kita cari di bagian home launcher selection. Nah, di sini bawaannya sudah ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Ada 5 tema ya. Ini yang defaultnya yang UI 06. Coba kita rubah ke UI 13. Nah, untuk tampilannya kayak gini ya. Mungkin nanti dipilih aja sesuai dengan selera kalian. Kalau aku sih yang tadi kayaknya lebih oke lah. Udah biarin aja. Oke, kemudian kita akan tes untuk performanya ya teman-teman. Ini kita pakai SIM card aja. Pertama kita buka YouTube. Kalau udah octa-core, menurutku sih udah cukup banget lah ya. Nih lihat, lancar banget. Beda dengan head unit Android yang masih menggunakan 4 core. Mau itu RAM-nya 8, mau itu memorinya 512 GB, itu nggak begitu pengaruh. Nggak pengaruh sama sekali. Jadi yang terpenting itu chipset yang dipakai teman-teman ya. Ini kemudian coba kita multitasking yang lain. Kita sambil buka Google Map ya. Coba ini. Untuk split screen-nya ini. Nah, kemudian kita pilih Google Map-nya. Nah, ini perlu diupdate. Nah. Oke, nah, lancar banget kan? RAM 2 bisa selancar ini. Ya karena apa? Karena chipsetnya yang kenceng, bukan RAM-nya yang besar. Kalau di HP Android oke lah ya, mungkin untuk mempengaruhi kinerja gamingnya perlu RAM yang besar. Tapi siapa juga yang mau main game di head unit Android. Tapi kalau kalian mau install game pun, ya game-game ringan masih sanggup lah yang ini. Kita sambil nyari lokasi, sambil buka YouTube, lancar banget. Nah teman-teman, oke. Kita bisa untuk fitur lainnya kayak CarLink atau apa, Android Auto atau CarPlay, ini bisa di sini. Dia CarLink yang dipakai ya. Kalau di FYT biasanya CarLink, kalau di yang lain biasanya pakai Z-Link 5 atau T-Link 5 biasanya. Itu. Oke, untuk selanjutnya settingan soundnya ya. Nah, yang saya suka dari FYT itu adalah soundnya yang mantep banget untuk kualitas suaranya. Jadi saya yakin kalau pakai ini, audio di head unit kalian, di mobil kalian ya, pasti bakal jauh lebih bagus dari bawaan ya. Jadi untuk ini settingan DSP kita bisa setel open. Nah, kita aktifin dulu nih. Baru kita bisa setel manual. Di sini untuk treble, di sini untuk bass, kemudian ASP-nya ada nih. High untuk treble-nya kita naikin nanti kalau udah di head unit ya. Di sini kita nggak tes suaranya karena nggak ada speakernya. Tapi yang pasti kita udah sering pasang ini dan hasilnya mantep banget. Dijamin teman-teman ya, nggak nyesel bakal beli ini. Pokoknya jika kalian beli ini, kalian pasti nggak kecewa. Daripada kalian beli merek-merek yang lokal ya, Sansui itu jauh banget sih. Untuk performanya menurutku ya, mereka pasang RAM yang gede gitu, tapi setelah saya cek ya masih pakai quad core prosesornya. Jadi ya jauh lah dibandingkan dengan ini. Untuk musik player tampilannya seperti ini, kemudian radionya seperti ini. Ya fitur-fitur lain standar. Ya ini untuk tampilan apa ya, notifikasinya ya. Di atasnya ada ini, ada eye comfort, jadi kayak di HP, jadi layarnya agak menguning sedikit untuk kenyamanan mata.
Ini untuk tombol datanya ya. Kemudian off screen, bisa dimatikan layarnya meskipun backgroundnya masih jalan atau masih hidup lah, tapi layarnya mati. Clean memory, standby, reboot ya. Saya rasa sih kalau teman-teman mau nyari head unit yang budgetnya di bawah 2 juta tapi mau performanya kenceng untuk jangka yang lebih panjang, meskipun RAM-nya kecil ya, nggak masalah. Dan memori internalnya juga kecil, 32 GB itu udah jauh sangat-sangat cukup. Karena di head unit Android juga mau install apa lagi ya, nggak banyak-banyak juga kita bakal pakai aplikasi. Meskipun 16 GB pun sebenarnya udah cukup. Nah, oke teman-teman, cukup sekian review kita kali ini. Mungkin nanti kita mau buat perbandingan ya antara head unit yang lain, kita tes performanya di harga-harga yang sama. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.